Halo teman-teman, pada video ini kita akan mengimplementasikan program interpolasi linier dan interpolasi linier. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai interpolasi linier. Oke, pertama kita masukkan CLC dan clear untuk menghapus pore space dan juga common window. Nah, kemudian kita set datanya, data yang diketahui X dan juga Y, data X 0-nya 1,5 dan X 1-nya 1,6 dan Y 0-nya 3,2756 dan Y 1-nya 3,286. Oke, kemudian kita coba plot data sebelum diinterpolasi. Nah, pada plot ini kita hanya menampilkan data yang sebelum dilakukan interpolasi. Oke, setelah itu kita melakukan inisialisasi ruang array. Jadi kita akan membuat matriks kosong YB dan XB, di mana matriks kosong ini nantinya akan diisi nilai X dan Y hasil interpolasi yang ada di antara X1 dan Y1 ataupun Y1 dan Y2 seperti itu. Nah, kemudian kita set dx-nya 0,01. Nah, dx ini nantinya jarak cacahannya. Oke, selanjutnya kita melakukan inisialisasi nilai awalnya. Nah, kita tentukan X max-nya sebagai max dari X. Nah, X max ini nantinya akan digunakan saat perulangan. Perulangannya itu menggunakan while. Nah, kemudian X1 sama dengan X dalam kurung 1, X2-nya juga X pada indeks kedua, Y1-nya adalah Y pada indeks ke-1, Y2-nya Y pada indeks kedua. Nah, kemudian baru kita menghitung interpolasi untuk data di atas. Jadi pada XB YB ini kan awalnya masih kosong kan. Nah, kemudian kita isi XB-nya untuk indeks pertama itu sama dengan X1 plus DX. X1 plus DX. DX ini tadi nilai cacahannya. Nah, kemudian baru YB1-nya, YB pada indeks ke-1-nya itu kita hitung menggunakan rumus interpolasi, di mana nanti X-nya itu adalah XB1 ini. Seperti itu. Nah, ini X-nya adalah XB1. X min X1 kalikan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, kemudian kita akan melakukan looping. Pada persiapan looping ini kita inisiasi dulu I sama dengan 1 dan J sama dengan 2, dan I dan J ini nanti kita gunakan sebagai indeksnya. Nah, kemudian kita lakukan while XBI kurang dari X max. Jadi artinya nanti jika XB pada indeks tertentu itu kurang dari X max, karena X max ini adalah batas dari X yang diketahui. Nah, kemudian perulangan ini dilakukan selama XB kurang dari X max. Kemudian ini adalah kondisi, di mana kondisi ini hanya kita pakai sebenarnya ketika data yang diketahui itu lebih dari 2 titik. Jadi kalau ada semisal 3 titik atau 5 titik, atau contoh soal yang tadi itu ada 4 titik, nah, kemudian kita baru if ini lebih terpakai, karena pada soal ini hanya pada contoh ini hanya menggunakan 2 titik, yaitu 1,6 dan 1,5 dan 1,6. Itu sebenarnya nggak terlalu terpakai. Dan tujuan dari adanya apa tujuan dari kondisi ini yaitu untuk menentukan mana X1 dan mana X2-nya. Oke, kita lanjut ke sini. I-nya kita tambahkan 1 indeksnya. Kemudian baru XBI itu sama dengan XBI I-1 plus DX. Jadi XB sebelumnya ditambah DX.
Kemudian YBI itu sama dengan Y1 ditambah XBI min X1 kalikan Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini adalah rumus interpolasinya. Nah, itu akan berulang terus pada indeks selanjutnya, berulang terus sehingga nantinya si variabel ini YB dan XB itu akan terisi di antara dua data yang diketahui ini. Oke, lanjut. Kita akan melakukan plot interpolasinya. Oke, coba kita run. Nah, yang pertama ini adalah plot ketika sebelum dilakukan interpolasi. Hanya ada 2 titik. Nah, kemudian ini adalah plot ketika telah dilakukan interpolasi, di mana pada plot ini didapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data hasil interpolasinya dengan DX 0,01. Nah, kalau misalnya kita menggunakan DX yang lebih kecil lagi, kemungkinan datanya itu juga makin banyak yang didapatkan karena jaraknya itu akan makin rapat kan. Nah, ini adalah contoh pada interpolasi linier. Selanjutnya interpolasi bilinier. Oke, seperti biasa pada baris pertama kita lakukan clean dan CLC dulu. Nah, kemudian baru kita set variabel awal berupa P, ini panjangnya, L lebarnya, kemudian DX adalah jarak cacahan pada X, dan DY jarak cacahan pada Y-nya. Nah, kemudian dari DX dan DY ini kita bisa menentukan jumlah GERD atau jumlah cacahan dari X dan Y. Berarti nanti jumlah cacahan pada arah X itu P per DX dan pada Y-nya itu L per DY. Oke, nah selanjutnya kita melakukan inisiasi suhu awal. Nah, awalnya T-nya kita menggunakan fungsi zeros, di mana pada fungsi zeros ini kita akan membuat matriks dengan ukuran NY dan NX. Ukurannya NY dan NX. NY ini tadi adalah jumlah cacahan pada arah Y, NX jumlah cacahan pada arah X. Nah, kemudian pada T11, nah pojok kiri atas atau Q11 itu kita isi 10. Kemudian TNN ini pojok kanan bawah pada indeks terakhir kita isi 95. T1N pojok kanan atas itu diisi 28, dan TN1 T pada pojok kiri bawah atau Q21 kita isi 53. Oke, selanjutnya kita melakukan interpolasinya. Nah, biar gak bingung, nanti P ini kita ganti variabelnya menjadi X. Jadi X akan sama dengan P. Jadi X-nya itu panjangnya itu sama dengan P. Nah, kemudian kita lakukan perulangan dari I2 sampai NX-1. 2 ini maksudnya karena kan I1-nya kan sudah diketahui semuanya kan. I1-nya itu yang batasnya tadi. Dan untuk INX di sini menggunakan NX-1 dari 2 sampai NX-1. NX-nya itu adalah batasnya. Dan batasnya itu sudah diketahui, jadinya untuk interpola untuk perulangannya itu jadi dari 2 sampai NX-1. Kemudian kita tentukan X-nya. X-nya adalah X dikurangi DX. Nah, kemudian Y-nya adalah L. Nah, setelah itu baru kita lakukan interpolasi ke arah X. Lakukan interpolasi ke arah X. Nah, ini dia, ada F1 dan F2. Nah, setelah dilakukan interpolasi ke arah X, baru kita lakukan interpolasi ke arah Y. Nah, untuk interpolasi ke arah Y, jadi nanti pada arah X-nya itu kan akan terdapat beberapa Y kan. Pada satu titik X itu akan terdapat beberapa Y, itu sama indeksnya dari 2 sampai NY min 1, seperti itu.
Kemudian untuk interpolasinya, eh, T I, J sama dengan yang ini, R, Y kalikan F2 per L tambah Y kalikan F1 per L. Nah, jadi seperti itu. Nah, setelah dilakukan interpolasi, arah X dan Y nya sudah selesai, baru membuat uh, image scale. Image scale ini berupa apa namanya, plot, akan tapi nanti terdiri dari matriks yang nilainya dikonvert menjadi suatu image seperti itu, dikonvert menjadi suatu warna tertentu. Jadi nanti T-nya ini akan matriks dengan berisi yang bermacam-macam. Nantinya akan nilai itu dikonvert menjadi suatu warna tertentu. Kita coba. Nah ini. Nah, warna yang semakin terang ini adalah keterangan scale-nya. Semakin merah yaitu akan semakin tinggi, dan semakin biru gelap dia akan semakin rendah seperti itu. Jadi ini agar pembaca nggak bingung. Kan sebenarnya nanti keluarnya angka-angka semua kan, angka-angka. Nah, angka-angka ini kita convert menjadi scale warna, yaitu dengan syntax image scale. Nah, seperti itu. Jadi nanti nilai dari batas 4 ini itu direpresentasikan jadi warna ini. Jadi ini adalah distribusi suhu pada plat segi 4 pada soal video sebelumnya tadi. Oke, sekian dari video ini. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa bertanya di pertemuan